Halo guys, it's me Story Panda. Seperti biasa, aku akan membawakan sebuah cerita untuk menemani hari-hari kalian semua. Cerita apapun itu, entah kasus, entah legenda, ataupun misteri, ataupun apalah-apalah lainnya. Karena moto channel ini seperti yang kita tahu adalah tell you about everything. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang sangat-sangat menarik dan sangat misterius, yaitu kisah tentang sebuah kota yang hilang, yaitu kota Atlantis. Siapa sih yang gak pernah dengar Atlantis? Salah satu cerita paling misterius yang pernah ada di dunia, dimana keberadaannya sangat-sangat dipertanyakan. Banyak peneliti arkeolog ataupun pecinta misteri sangat tertarik untuk mengusut tuntas peradaban yang misterius ini. Jadi, apakah cerita tentang Atlantis itu benar-benar ada atau hanya sebuah rekayasa? So, nggak usah kebanyakan basa-basi, let's go, mari kita bahas. Atlantis, ya. Legenda yang sangat misterius dan cukup rumit ini memang sangatlah bikin pusing kalau dipikirkan secara serius, karena belum ada kepastian bukti keberadaannya. Jadi kata Atlantis ini pertama muncul pada sebuah buku yang berjudul Timaeus and Critias yang ditulis oleh filsuf kuno yang terkenal bernama Plato pada tahun sekitar 360 sebelum Masehi. Isi dari buku ini adalah hasil percakapan spesifik yang terjadi antara Timaeus dan Critias dalam rangka membahas sebuah peradaban kuno yang ideal dan makmur. Cerita Atlantis ini bermula ketika Critias mendapatkan kisahnya dari kakek buyutnya yang diturun-temurunkan dari pendahulunya yang dicatat dari Solon. Dan Solon ini mendapatkan kisah ini dari pendeta kuno yang berasal dari Mesir. Jika kalian tertarik untuk membacanya, aku akan menyantumkan link pembelian buku ini di deskripsi ya. Lanjut. Jadi Plato sendiri adalah seorang filsuf yang terkenal cerdas dan jenius. Dan biasanya dia menulis tentang hal fakta ketimbang hal-hal fiktif. Dan tidak itu saja. Di bukunya Plato menulis bahasan tentang Atlantis ini dengan sangat-sangat detail. Dan seakan-akan dia itu sedang mencoba untuk menulis buku sejarah. Di bukunya Plato menjelaskan bahwa kisah Atlantis ini terjadi sekitar 9.000 tahun sebelum masa Plato berada. Jadi bisa disimpulkan bahwa Atlantis ini memang sebuah kisah yang sangat kuno. Kalau diperkirakan dari tahun sekarang mungkin sekitar 11.000 tahun yang lalu lah. Kisah Atlantis ini pertama kali mencuat dan membuat geger penasaran adalah ketika ada seorang arkeolog pada tahun 1870 yang sedang membaca sebuah buku yang berjudul The Iliad karya Homeros, yang kurang lebih berisi tentang sebuah kota yang hilang bernama kota Troya. Bagi kalian yang gak tahu, asal mula tentang perang Troya tuh yang memakai kuda gede itu ada di sini. Dan setelah dia membacanya, tiba-tiba dia merasa sangat tertarik dan mulai berpikir, bagaimana jika kota Troya ini sebenarnya asli dan benar ada. Tanpa pikir panjang, dia mencoba untuk menjelajah dan mencari kota Troya hanya berbekal petunjuk yang ada di buku tadi. Dan boom, dia menemukannya, kota Troya. Peninggalan kota Troya ditemukan di situs yang berada di kota Hisarlik, provinsi Çanakkale, sebelah barat laut Turki, dekat dengan pinggiran pantai dan Gunung Ida. Lalu setelah kisah penemuan kota Troya, semua orang pun berpikir, bagaimana jika selama ini kisah-kisah para filsuf terdahulu itu sebenarnya adalah kisah asli juga. Terlebih kan Plato menjelaskan Atlantis ini dengan sangatlah detail di bukunya. Diceritakan dari Timaeus, dahulu kala ada sebuah peradaban superior yang berhasil dikalahkan oleh bangsa Athena. Peradaban itu berada di pulau yang ada di lautan Atlantis. Tepatnya ada di depan selat Pillar of Hercules yang sekarang bernama Selat Gibraltar. Pulau Atlantis ini diceritakan sangatlah besar dan luas, sehingga lebih cocok disebut benua Atlantis daripada hanya sekedar pulau.
Atlantis dikelilingi oleh banyak pelabuhan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, punya kerajaan yang menguasai daerah di sekitarnya, dan kekuasaannya sangatlah luas. Pada saat itu, ambisi Atlantis adalah ingin menguasai semua daerah yang berada di Selat Gibraltar. Namun, bangsa Athena Yunani satu-satunya bangsa yang menolak dan memilih untuk memerangi kerajaan Atlantis. Namun setelah mereka berperang cukup lama, ada sebuah kejadian yang mencengangkan terjadi, di mana ada gempa bumi dan banjir terjadi, dan dalam satu malam benua Atlantis langsung hilang bak di telan bumi. Inilah alasan kenapa semua orang sangat penasaran dan penuh tanda tanya, bagaimana bisa peradaban yang sangat maju hancur dan hilang tak tersisa hanya dalam satu malam. Lalu muncullah cerita dari Critias. Plato menjelaskan tentang Atlantis lebih mendetail, bahwa Atlantis memiliki banyak gunung yang menjulang tinggi, banyak lautan, dataran tengahnya subur, dan memiliki bukit yang dikelilingi dataran yang berbentuk cincin, yang katanya dibuat oleh Poseidon untuk melindungi Atlantis. Raja pertama dari pulau tersebut bernama Atlas. Itulah mengapa pulau tersebut dijuluki sebagai Atlantik, atau kita enaknya nyebutnya sebagai Atlantis. Atlantis ini sangatlah makmur. Atlantis memiliki banyak jenis tanaman, jenis tambang mineral, dan berbagai jenis hewan dan buah-buahan sebagai sumber makanan yang berlimpah bagi rakyat Atlantis. Pada saat itu, rakyat Atlantis hidup dengan sangat baik. Ladang sudah memakai sistem irigasi dan punya sistem peternakan yang bagus. Mereka juga membangun banyak kuil megah, pelabuhan, jembatan, dan kanal dengan dinding dan gerbang untuk saling menghubungkan daerah cincin di sekitar pulau. Dan semuanya itu dilapisi dengan perunggu dan timah. Bisa bayangkan gak seberapa banyak tuh cadangan mineral mereka. Atlantis juga membangun sebuah kuil megah Poseidon di tengah-tengah kota, yang bangunannya dilapisi dengan perak, atapnya terbuat dari gading, dan seluruh dinding komplek di sekitar kuil terbuat dari emas murni dan dihiasi berbagai patung dari emas. Mereka juga memiliki sumber air panas dan dingin, punya pemandian umum, bangunan olahraga, pacuan kuda, dan hiburan lainnya. Dan mereka juga memiliki banyak armada kapal perang yang sangat-sangat besar. Karena sumber daya yang memadai inilah Atlantis menjadi kerajaan yang sangat kuat, memiliki teknologi yang maju yang tak sewajarnya dimiliki pada zaman itu. Dan karena hal itulah Atlantis bisa menguasai daerah-daerah di sekitarnya dengan cukup gampang. Dan seperti biasanya, sehebat-hebatnya peradaban manusia tetaplah tak berkutik bila dihadapkan dengan hukum alam. Lokasi keberadaan Atlantis. Karena penggambaran Plato yang sangat detail, memunculkan pikiran para arkeolog dan peneliti kalau Atlantis ini mungkin memang benar-benar ada, dan membuat orang-orang untuk memulai mencari di mana sih lokasi keberadaan Atlantis ini. Dari sinilah muncul banyak teori-teori tentang perkiraan keberadaan Atlantis. Sebenarnya banyak teori tempat keberadaan Atlantis, seperti Pulau Santorini di Yunani, Mauritania yang ada di Mesir, Andalusia di Spanyol, dan lain-lainnya. Namun pada story sendiri lebih suka untuk meyakini kalau sebenarnya mungkin saja Pulau Atlantis ini sebenarnya ada di Indonesia. Duh, kok bisa? Menurut catatan Plato, Atlantis ada sekitar 9.000 tahun sebelum masa dia, dan masa Plato adalah sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Sedangkan tahun kita sekarang adalah 2023. Anggap saja ditambah ya. Hasilnya kurang lebih jadi sekitar 11 ribuan tahun yang lalu. Nah, dari hasil penelitian Bapak Dani Irwanto di bukunya dijelasin kalau Indonesia dulu tidaklah seperti sekarang bentuknya, dimana sekitar ribuan tahun yang lalu, sama di era Atlantis Plato, Indonesia memiliki sebuah pulau yang besar yang bernama Sundaland, dimana pulau-pulau Indonesia dipercaya semua masih menyatu, tidak terpisah-pisah seperti yang kita tahu sekarang. Dan Sundaland sangat sesuai dengan apa yang Plato jelaskan. Misalnya, tanah itu selalu terdapat hujan musiman. 2 kali setahun mereka panen buah-buahan. Di musim dingin mereka berkelimpahan air, dan di musim panas air mengaliri kanal-kanal sungainya. Dan tak lupa yang tadi di awal dijelaskan, Atlantis tanahnya subur,
memiliki berbagai jenis tumbuhan, berbagai jenis hewan, dan memiliki berbagai jenis buah-buahan, dan juga memiliki berbagai hasil tambang mineral. Memiliki juga banyak gunung yang menjulang dan banyak lautan, dan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai bercocok tanam. Ayo, udah mirip belum? Untuk menambah kepastian sejarah, peradaban lama di Indonesia juga terbukti memiliki sejarah yang cukup makmur dan kuat loh. Ditemukannya fosil manusia tertua yang ada di Pulau Jawa. Dan yang paling bikin aku yakin adalah penemuan piramid tertua yang ada di bumi itu ditemukan di Indonesia, yaitu Gunung Padang di Cianjur. Tak seperti namanya, ternyata itu bukanlah sebuah gunung, melainkan sebuah situs megalitikum terbesar yang tersisa dan teridentifikasi sebagai piramid tertua yang ada di bumi, dan diperkirakan berumur lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dan batunya terbuat dari batu basalt yang misterius. Bagaimana cara mengukirnya dan menggambarkan kan itu? Nah, sekianlah pembahasan tentang Atlantis versi Story Panda. Jika kalian punya teori-teori yang lain, komen di kolom komentar ya. Dan jika semisal saya ada salah kata dan salah penyebutan, saya mohon untuk dimaafkan. Dan tolong juga bantu subscribe dan like-nya ya. Saya Story Panda di sini, mohon untuk undur diri. Bye.